Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk menghadiri acara ini, melangkahkan kaki-kaki kita menuju tempat yang Allah muliakan ini. Salawat salam selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada hari Minggu yang hujan ini, di mana banyak orang mungkin senang di kamarnya, tapi insya Allah memudahkan langkah-langkah Bapak Ibu semua. Tempat yang mulai ini semoga keutamaan mendatangi majelis ilmu Allah berikan kepada kita semua. Allah berikan kemudian kita menuju jalan surganya. Allah berikan rahmat, Allah berikan sakinah, ketenangan kepada kita. Amin. Amin. Adapun acara hari ini izin membacakan untuk susunan acara. Nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Afif. Kemudian nanti sambutan ketua pengurus musola Bapak Haji Mukhayat. Kemudian nanti ada ceramah Bapak Ustaz Muhammad Afif MA. Kemudian ditutup oleh doa. Kemudian kalau ada waktu mungkin ada tanya jawab nanti kita lihat. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kepada Ananda Muhammad Afif Haji dipersilakan. لنجعلها
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ananda Muhammad Hafid Masdi. Allah semoga memudahkan usahanya untuk menghafal sampai seperti ayahnya. Kayak bahasa. Demikian kami lanjutkan acara berikutnya, sambutan dari Ketua Musola Bapak Haji Muhayyad. Persilakan. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam ini kita bersama-sama bermuwajahah, berkumpul, bersilaturahim dalam rangka bisa menimba ilmu untuk memperkuat iman dan amal kita. Dan Masya Allah, kita turut satu kepada adik kita Muhammad Afif Manhi
dia baru kelas 2 SD, tapi hafalannya sudah banyak. Jadi terlepas dari bapaknya yang hafid. Bagi seperti saya yang sudah kelas berapa ratus SD tingkatannya, paling susah banget. Tapi paling tidak bahwa walaupun kami yang tua sudah susah menghafal, tapi kami sudah punya tekad untuk bisa membaca dengan baik dan benar dengan sama-sama kita mengikuti tahsin Al-Quran di musola ini. Mudah-mudahan usaha kita ini bisa untuk menutupi dari ketidakhafalan dari Al-Quran itu, karena kita telah bisa membaca dengan baik walaupun belum hafal. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan supaya kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz Muhammad Asraf Tazkirina ya selalu menyertai kita di musola ini sebagai kiai kita, Bapak Haji Supardi, Bapak Penasehat Pak Dr. Rahman, dan segenap pengurus dan ibu-ibu, bapak, adik-adik semua, para undangan yang insya Allah diberkati Allah. Kami atas nama pengurus sekaligus atas nama Ketua Panitia mengucapkan selamat datang, terima kasih yang sebesar saya pada Bapak Ibu Ustaz, adik-adik semua yang telah berkenan hadir. Dan kita manusia pilihanmu Bapak sekalian, di tengah-tengah gerimis kita ada terlebih Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dan sekaligus mengikuti taklim. Taklim pada hari ini menjadi sangat penting karena kita akan menjalankan hubungan bulan Isra dan bulan Rajab, di mana terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita akan mencoba menurut Ustaz mengkaji apa sih hikmah daripada bulan Rajab, apa hikmah daripada bulan yang kita lakukan ini, dan harapan kita setelah kita tahu apa hikmah dari bulan Rajab ini, maka ini akan menjadi faktor penyemangat sebagai motivasi dalam rangka kita menghadapi bulan Ramadan, menjadi motivasi penyemangat dalam rangka melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita bisa menggapai keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Ini menjadi sangat penting karena melaksanakan ibadah tanpa ilmu ini adalah tertolak. Dan bagi kita di usaha ini adalah ada visi bagaimana meningkatkan kualitas ibadah dari para jamaah. Dan inilah salah satu bentuk dari bagaimana kita meningkatkan kualitas daripada ibadah jamaah. Dan untuk itulah kami dari musola mengadakan kegiatan yang sekiranya bisa meningkatkan amaliyah kita dengan mengadakan kajian fikih, sehingga apa yang kita lakukan punya dasar, ngerti dasarnya, sehingga kita akan bisa menambah baik lagi dalam beribadah kita. Kita juga melakukan taksir dalam rangka memperbaiki bacaan-bacaan kita di dalam sholat, sehingga mudah-mudahan dengan cara begitu ibadah kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ini kepada semua jamaah yang telah mengikuti kegiatan tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan terus istiqomah berlangsung sampai kita masih hidup. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa selama bulan Ramadan nanti langkah pertama pra Ramadan mengadakan acara Nisfu Sya'ban. Tadi mungkin akan dijelaskan oleh Ustaz apa sih Nisfu Sya'ban. Kita mencoba meluruskan bagaimana pelaksanaan Nisfu Sya'ban yang sebenarnya, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul punya dasar dan tidak keliru. Dan kita mencoba untuk menjawab bahwa selama ini Nisfu Sya'ban itu bid'ah. Dan kita mencoba supaya tidak bisa menjawab
Pengertian mengatakan bahwa kita dengan bagaimana penerusan daripada acara atau ritual daripada disco Syaban. Kemudian pada saat Ramadan nanti kita akan mengadakan sholat tarawih 23 rakaat, 20 sholat tarawih dan 3 witir, dan imam insyaallah sudah tersusun dari ustaz-ustaz yang ada di lingkungan kita. Dan akan mengadakan takjil untuk buka puasa, dan untuk itu kami mohon kepada semuanya, mari kami buka kesempatan untuk menabung pahala dengan menghimbau kepada semuanya untuk sama-sama bersedekah memberikan takjil. Kita coba atur secara bergiliran sehingga ada kepastian pada tiap hari itu adalah ada dan merata untuk semua dalam mendapatkan bagian kesempatan berpahala. Saya tadi ada silakan mendaftar pada kami tadi ada formulir untuk hal ini. Kemudian selama Ramadan kita mengadakan tadarusan dan juga ada kultum. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Namun sekali lagi bahwa kami mencoba untuk memberikan ucapan terima kasih kepada para imam dan juga Bilal dengan memberikan sekedarnya sesuai kemampuan kita. Untuk itu kami mohon juga ada sedekah atau infak dari para jamaah sekalian untuk membiayai itu. Dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, kiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Dan apabila dalam penyajian pelaksanaan kajian malam ini terdapat kekurangan, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita baca surah Fatihah kepada semua donatur yang telah memberikan sedekahnya sehingga pelaksanaan acara pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan memberikan pahala yang berlipat, berikan umur panjang dan dimudahkan segala urusannya. Ala hadirin yang lebih mulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari saudara Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, berikan dan terima kasih kepada segenap panitia yang telah berjaya payah menyiapkan acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Soalnya hadir mungkin karena hujan, tapi ini sudah cukup banyak, sudah mewakili daripada yang kita harapkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Musyawarah Bapak Haji Muhayyad. Semoga apa yang diikhtiarkan oleh para pengurus Allah mudahkan dan Allah balas dengan sebaik-baiknya. Amin. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu nama oleh Ustaz Muhammad Akram dengan tema agak geser sini dikit sebagai motivasi peningkatan ibadah di bulan Ramadan. Para Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang insyaallah berkaya Allah Subhanahu wa taala, malam ini sama-sama kita berkumpul di mushola masjid yang insyaallah penuh keberkahan. Meskipun hujan, insyaallah hujan ini sebagai penambah keberkahan kita. Ya. Jadi hujan rahmat Allah, kita nggak perlu takut dengan rahmat Allah. Kita syukuri karena itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang paling pokok misalnya ketika istilahnya pada itu di samping ujian keimanan, ya, di samping ujian keimanan, kemudian itu juga
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan secara langsung, ya, sebelumnya tidak diperlihatkan secara langsung surga itu bagaimana, neraka itu bagaimana, tapi ini dengan mata kepala sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Isra Mi'raj. Dan satu oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni perintah sholat 5 waktu, ya, sebagai sarana kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sholat 5 waktu. Jadi sholat itu satu-satunya ibadah, ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain, misalnya puasa, cukup Allah kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa Allah cukup tuliskan melalui Al-Quran. Perintah haji Allah perintahkan melalui Al-Quran. Perintah sholat yang rukun Islam semuanya melalui Al-Quran. Tapi untuk sholat itu sangat istimewa. Di samping ayat Al-Quran menginformasikan wa aqimus sholat, nabinya juga langsung dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini berarti sesuatu yang istimewa. Berarti ini sangat penting, ya. Kalau Pak Wantam dipanggil pimpinan, sudah dikasih suratnya dipanggil juga, itu kan menunjukkan sesuatu yang sangat penting, ya. Bukan berarti yang lain nggak penting, tapi penting. Tapi untuk sholat ini secara khusus, ya. Makanya ini sholat ini menjadi penanda apakah dia muslim atau kafir itu dilihat pada sholatnya. Gampang kok orang kalau sholatnya gampang ditinggalkan, pasti amaliyah-amaliyah yang lain juga mudah untuk ditinggalkan. Standarnya seperti itu. Makanya salah satu yang menjadi penting nanti ketika di bulan suci Ramadan, ada 2 yang paling menonjol, ya, paling menonjol di dalam bulan Ramadan itu apa? Sholat dan puasa. Nah, ini kaitannya dengan semangat kita nanti di bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita ini muslim yang tiap hari menjalankan sholat, tiap tahun menjalankan ibadah puasa, tapi kelakuannya dari dulu sampai sekarang sama, nggak ada perubahan. Ya, yang salah siapa? Ya. Yang salah bukan ayatnya. Tujuan sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau tujuan itu belum tercapai, berarti sholatnya belum sesuai dengan tujuannya. Jadi sholatnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja, formalitas, sudah selesai sholatnya. Makanya nanti kita ingatkan bahwa khususnya di bulan suci Ramadan, 2 ibadah itu nanti paling menonjol. Ya, yang nggak biasa sholat malam, wah, mendadak sholat malam tarawih. Tapi milih-milih mana musola yang sholatnya cepat gitu ya. Ya, kadang-kadang yang salah bukan, masya Allah. Kalau kita dikasih pilih ya, pilih mana sholat tarawih itu yang 11 rakaat, tapi ayatnya panjang-panjang, sholatnya lama, atau yang 23 rakaat tapi cepat. Kadang-kadang malah pilih yang 11 rakaat tapi cepat. Yang 11 cepat pula. Ya, ini sekedar ya sudah selesai sholat tarawih, akhirnya ya begitu saja. Ya, makanya di hadisnya 2 ibadah yang paling menonjol itu yang qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang sholat di bulan
Ramadan ya imanan wa ihtisaban. Satu lagi man shoma Ramadan, puasa. Ya, siapa yang puasa? Nah, dua ibadah pokok itu, kalau sholat tujuannya mencegah perbuatan keji dan duka, kalau puasa tujuannya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi itu semua tujuan. Jadi bukan tujuannya sholat. Ya, kalau tujuannya sholat, ya udah, yang penting sudah selesai sholatnya, sudah. Sholat itu wasilah, sarana untuk mencapai tujuan. Nah, kalau tujuannya tidak tercapai, bisa jadi ada yang salah dengan sholat, bisa jadi ada yang salah dengan puasanya. Ya, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meyakinkan kita bahwa perintah itu langsung datang dari Allah. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat kan, ya, itu yang sering saya kadang-kadang, masya Allah, pola pikir kita sudah kembali. Ya, udah kamu suruh kerja, tapi jangan lupa sholat ya. Nah, berarti jangan lupa sholat. Mestinya yang bagus itu udah sholat, tapi jangan lupa kerja. Berarti sholatnya yang prioritas. Kalau ini kerjanya yang prioritas, sholatnya yang jadi sampingan. Anak-anak adik-adik ini kalau mau tidur, kadang-kadang kita juga urusannya duniawi saja. Atau yang masih kerja, ayo tidur, besok sekolah. Ya kan biasanya begitu ya. Yang masih muda, nak tidur supaya besok berangkat kerja nggak kesiangan, nggak telat. Ya, tapi coba kita ubah. Nah, besok sholat subuh. Ya, nanti kalau sudah sholat subuh, bangunnya otomatis berangkat kerja ya pagi, berangkat sekolah ya pagi, nggak kesiangan. Tapi kalau sudah orientasinya besok sholat, besok sekolah, besok kerja supaya jangan telat, nanti pada saatnya hari Sabtu Minggu nggak mau bangun. Kenapa? Besok kan libur, tenang. Mindsetnya sudah ditekankan, besok berangkat kerja jangan telat, besok berangkat sekolah jangan telat. Ya, begitu libur sekolah ya mereka kan nggak sekolah, telat juga nggak apa-apa, akhirnya subuhnya yang telat. Ya, jadi ditanamkan ke anak-anak kita, khususnya yang masih kecil-kecil ini, yang sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat ya itu tadi jatuhnya. Ya, yang paling penting sudah selesai sholat. Jadi bukan tujuannya supaya sholat, tapi sholat itu menjadi sarana kita yang tujuannya adalah mencegah perbuatan keji maupun yang munkar. Ya, jadi ini kita kaitannya dengan 3 bulan ini khususnya ya, karena kita kalau ulama-ulama dulu 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighni Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku sampai kepada bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, ulama-ulama dulu salafus shalih berdoa supaya dipertemukan kembali dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa supaya amal ibadahnya tidak hilang, amal ibadahnya di bulan Ramadan bisa berlanjut. Nah, kalau kita ya ada riwayat, meskipun ini riwayatnya dianggap dhaif, dianggap lemah, tapi sebagai doa nggak ada masalah. Yang penting tidak menyebut ini dari Nabi. Kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, Rajab di mana Nabi di-Isra Mi'rajkan pada bulan itu, meskipun ada yang memahami tanggal 27 Rajab, ada yang memahaminya bukan tanggal itu, yang penting sudah selesai bulan Rajab gitu ya. Kita sekarang masuk di bulan Sya'ban. Salah seorang ulama, Abu Bakar Al-Balkhi, beliau berkata, Syahrul Rajabin syahrul zar, wa syahrul Sya'ban syahrul saqiyyiz zar, wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar. Bulan Rajab ini bulan menanam.
sudah lewat masa tanam. Ya, sebab kalau diibaratkan Ramadan itu ladang yang sangat subur, berarti apapun ditanam itu tumbuh. Maka Rajab itu adalah bulan menanam. Ya, yang sudah kita tanam di bulan Rajab itu kita pupuk, kita sirami. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk menyiram tanaman. Ini ibaratnya seperti itu ya. Kemudian nanti bulan Ramadan kita sudah mulai hasilnya. Maka nanti pada malam ini kita fokuskan jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban ini, khususnya sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Beliau juga masih berkata bahwa matalu syahri Rajabin karim wa matalu Sya'ban kal ghaib wa matalu Ramadan matalu matar. Ya. Rajab itu ibaratnya angin, Sya'ban itu ibarat awan hujan yang membawa hujan, dan Ramadan itu seperti hujannya. Ya. Bahkan siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak pula menyiraminya di bulan Sya'ban, ya bagaimana mungkin nanam agak mau panen. Ya, jadi ini ada kesempatan kita untuk siap-siap panen. Nah, panennya bagus atau tidak tergantung cara kita memulainya, khususnya beberapa ini masih berapa hari lagi? Mungkin Sya'ban tanggal berapa? 26. 5 Sya'ban. 5 Sya'ban atau kalau sudah masuk maghrib ya 6, berarti masih ada sekitar 24 atau 23 ya. Seandainya sempurna ya 30 berarti 24 ya. Kalau di bulan Rajab kita sudah lewat, kita masuk di bulan Sya'ban karena waktunya tidak panjang. Apa saja yang kita siapkan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini? Yang pertama adalah persiapan menyambut bulan Ramadan. Makanya biasanya kita mendengar istilah tarhib Ramadan. Ya, ini beda maknanya. Kalau pakai H tarhib, ya, yang tepat itu kalau ada istilah tarhib, kita kan biasa dengarnya tarhib. Ya nggak apa-apa sih, cuma maknanya beda. Kalau tarhib pakai H itu marhaban, berarti menyambut dengan sukacita, pakai H, tarhib Ramadan. Kalau tarhib pakai H, tarhib Ramadan, yang bedanya H pakai H, nanti ada tarhib, ada 3 di istilahnya. Kalau tarhib itu ancaman, ya. Kalau tarhib itu mengajak apa ya, merayu, ya. Tarhib itu ngajak orang untuk berbuat kebaikan, ya. Jadi kalau ada buku atau kitab namanya At-Targhib wa Targhib wa Tarhib, itu artinya mengajak dan mengancam. Ya, makanya begitu. Jadi yang pas sebetulnya adalah tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, spiritual kita. Sejak bulan Rajab dan termasuk di bulan Sya'ban ini, kita persiapan, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksana tamu yang agung. Kalau ibu bapak mau kedatangan tamu, badan kita masih kotor, tentu tamunya nanti gak nyaman. Ya, supaya tamunya nyaman, ya, kita sudah mandi, kita sudah wangi. Nah, istighfar itulah ibaratnya sebagai alat mandi kita, bersih-bersih kita. Kita bertobat, kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, persiapan jasadiyah, persiapan fisik. Penting ini supaya apa? Supaya nanti ketika masuk di bulan suci Ramadan, kita semangat, kita kuat. Ya, makanya bagus itu sebelum Ramadan masih ada yang pagi-pagi goes sampai mana Pak Hasan? Ya, sampai ke Halim, ada yang bulu tangkis, ada yang macam-macam. Itu demi menjaga tubuh kita, ya, kondisi fisik kita, karena nanti ketika puasa itu membutuhkan kekuatan fisik juga, menyita energi kita, ya. Jadi dibiasakan, kalau sudah sehat, insya Allah
memasuki bulan suci Ramadan kita melakukan puasa juga dalam keadaan sehat, enak dan baik. Yang ketiga adalah persiapan maliyah, persiapan harta benda. Ya, persiapan harta benda itu kenapa? Karena kita butuh untuk makan sahur, kita butuh untuk iftar, buka puasa, apalagi kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak zakat, sedekah infak, ya. Dan kita juga banyak hadis-hadis tentang keutamaan sedekah khususnya di bulan suci Ramadan. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa. Ya, tapi jangan di kemudian hadisnya disalahpahami. Kalau gitu saya nggak usah puasa saja, kasih makan puasa. Pahalanya sudah sama. Jadi bukan itu, ya. Kewajibannya tetap sama, cuman pahalanya saja dia dapat double, karena dia juga mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Yang keempat, persiapan pikiran. Ini jauh lebih penting, ini persiapan pengetahuan tentang amalnya di bulan suci Ramadan. Ini paling penting, jangan sampai nanti sudah di bulan suci Ramadan baru sibuk, ustadznya lagi sibuk juga, lagi konsentrasi ibadah. Wah, banyak WhatsApp pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang aduh ini pertanyaannya dari dulu ya seperti ini. Ya, saya sering banget sampai sekarang kalau itu saya posting aja sebelum masuk Ramadan. Ustadz mau tanya, apa benar menangis itu membatalkan puasa? Saya jawab, menangis tidak batalin puasa. Ini masih ngeyel juga. Tapi dulu waktu kecil saya dibilangin orang tua, kalau menangis puasanya batal. Kan gitu ya. Kita dulu kan gitu, kalau nangis jangan nangis, nanti puasanya batal gitu kan. Ya enggak, sudah seperti itu. Akhirnya kadang-kadang kita kalau udah menangis ya jadi batalin puasa. Saya bilang menangis tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu menangisnya karena kepedesan habis makan juga. Itu pun bukan karena nangisnya ya, karena kepedesan kan. Yang kayak gitu tuh mesti harus dipelajari jauh sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Itu hal-hal yang kecil, hal yang sepele. Sampai pernah ada juga yang berkata saya, Ustaz, saya mimpi basah di siang hari. Apakah mimpi basah di siang hari itu membatalkan puasa? Ya, saya bilang mimpi basah itu bukan disengaja. Kalau tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Ya, Ustaz, memang kenapa? Sudah kadung dibatalin. Nah, itu sih memang maunya begitu. Karena nggak tahu. Ya, karena nggak tahu. Jadi banyak hal-hal yang sepele, tapi banyak yang kita alami sehingga banyak juga yang tidak siap untuk menjalani puasa dengan baik. Ya, jadi ini yang pertama kita siapkan adalah persiapan mental, persiapan spiritual, fisik, harta benda. Juga yang jauh lebih penting adalah persiapan ilmu untuk memahami sebelum puasa. Ya, jangan sampai nanti kasusnya kayak tadi. Ya. Atau mohon maaf misalnya bapak ibu yang malam-malam junub, ya, hingga kemudian bangunnya sudah azan subuh itu, waduh, belum mandi, belum apa, berarti puasanya batal. Ya nggak batal, yang batal itu kalau hubungan suami istrinya dilakukan setelah masuk waktu subuh. Tapi kalau cuma belum mandi, belum suci sebelum datangnya waktu subuh, ya tidak membatalkan puasa. Nah, itu hal-hal yang seperti itu kadang-kadang menjadi masalah di tengah masyarakat kita. Yang kedua yang dilakukan di bulan Syakban ini adalah memperbanyak puasa. Tulisannya jelas ya. An Usamah bin Zaid qala
qultu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam araka tasumu syahra min asy-syuhuri ma tasumu Sya'ban. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau puasa dalam satu bulan, ya, dibandingnya lebih banyak puasa dalam dibandingkan bulan-bulan lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala dzalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, bulan yang banyak dilupakan oleh kita semua. Ya, makanya ini bulan Sya'ban. Kenapa? Konsentrasinya sudah Ramadan aja. Ya. Konsentrasinya sudah, pikirannya Ramadan, apalagi yang sudah lebih jauh lagi mikirnya Lebaran. Saya itu dulu sampai hafal asal kereta apa tuh namanya, Bogor Tanah Abang. Kalau saya naik dari Pasar Minggu mau ke Bekasi itu penuh. Ini kayaknya udah mendekati Ramadan gitu. Sekarang saya belum tahu, itu udah lama nggak naik lagi. Tapi dulu saya hafal asal sebulan sebelum Ramadan, kereta api KRL itu dari Bogor ke Tanah Abang pasti penuh. Nah ini ya, karena konsentrasinya sudah Ramadan, konsentrasinya sudah Lebaran. Nanti kalau udah Ramadan udah nggak sempat belanja lagi, itu kan. Dan sebelum Ramadan itu di bulan Sya'ban sibuk. Nah ini kata Nabi, ini juga bulan yang dilupakan oleh kita semua, oleh umat. Ya, bulan yang dilupakan oleh umat itu salah satunya adalah bulan Sya'ban yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melanjutkan, ya, amalan-amalan di bulan, amalan-amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Dan saya senang jika amalan itu diangkat saya dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, nanti ada larangan puasa setelah pertengahan Sya'ban gitu ya. Nanti kita bahas juga. Ya, begitu pula Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ya, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahri illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak di bulan-bulan lain kecuali di bulan Sya'ban. Jadi sebetulnya di bulan Sya'ban ini, ya, paling dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah di samping sebagai pemanasan. Orang kalau nggak biasa puasa, tiba-tiba puasa itu 3 hari lemes gitu bawaannya. Coba lah, anak-anak juga gitu. Coba sehari kedua, yang ketiga, yang pertama, kedua, ketiga, waduh rewelnya minta ampun. Tapi kalau sudah ke 4 ke 5 sudah biasa. Ya, anak-anak coba aja. Hari pertama, waduh, zuhur sudah, aduh, abah aus. Itu nggak biasa. Tapi nanti sudah lewat 3 hari saja, itu sudah biasa, sudah nggak keluh-keluh lagi. Ya kita juga begitu. Kalau nggak biasa kaget. Ya. Apa saja. Pak Agus nggak pernah main bulu tangkis, tiba-tiba besok misalnya bulu tangkis, nggak usah lama-lama. Setengah jam aja Pak Agus main bulu tangkis, sudah biasa main bulu tangkis, wah itu besoknya ngangkat gayung aja berat banget, sakit semua karena nggak ada pemanasan, nggak pernah main bulu tangkis, ya, apapun. Nah begitu pula puasa sunnah di bulan Sya'ban ini ibaratnya kayak sholat sunnah rawatib. Ya, salah sunnah rawatib itu kan juga salah satu hikmahnya
Yang qobliyah itu sebagai semacam pemanasan supaya lebih khusyuk ketika sholat yang wajib. Ya, apalagi kalau rumahnya jauh kayak Pak Agus, jalan kaki ke sini udah mau komat lagi, jadi agak dipercepat, ngos-ngosan sampai sini masih ada 1 menit sholat qobliyah. Kalau sudah turun, sudah sujud, itu biasanya sudah tenang. Jadi ketika memasuki sholat yang wajib jauh lebih tenang lagi. Itu salah satu hikmahnya. Ya, begitu pula puasa sunnah di bulan Sya'ban ini salah satunya supaya ketika di Ramadan kita sudah gak kaget lagi. Ya, jadi target-target yang kita siapkan di bulan Ramadan insya Allah akan lebih mudah kalau kita sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah sebelumnya. Yang selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, dulu masa salafus salih, sahabat tabi'in dan salafus salih, bulan Sya'ban ini dikenal sebagai bulan Syahrul Qur'an. Ya, bulannya para pembaca Al-Quran. Ya, jadi makanya insya Allah untuk tahsinnya kita walaupun bulan Ramadan tidak libur ya Pak ya. Tahsin setiap minggu pagi meskipun nanti bulan Ramadan insya Allah tetap jalan, nggak libur Pak. Ya Pak Hasan ya, yang libur combro sama gorengannya. Jadi pada masa lalu ulama-ulama pada masa lalu menganggap bahwa Sya'ban ini adalah Syahrul Qur'an, bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan mereka itu banyak yang menutup tokonya, menutup pengajiannya konsep untuk membaca Al-Quran. Kalau di sini kan biasanya kalau bulan sudah Sya'ban pengajian juga istilahnya tawakuf itu di wakaf, di stop dulu, ya, ditutup sementara. Kenapa? Maksudnya supaya nanti dalam bulan Ramadan itu dia konsentrasi yang ibadah sifatnya pribadi, ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi persiapannya semuanya apa saja di bulan suci Ramadan itu menonjol: puasa, sholat, membaca Al-Quran. Jadi mulai dilatih. Biasanya paling banyak itu ya. Jadi yang paling utama sholat, puasa, membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, ya, bersedekah, maka itu semuanya sudah dilatih. Jadi ini masih ada kesempatan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan kemudian kita itu datang begitu masuk bulan Ramadan baru pengen belajar Al-Quran. Ya. Kadang-kadang ada juga ya, karena saking kepepetnya udah gak bisa baca, akhirnya baca Al-Quran tapi yang ada lagunya. Wah, itu menyesatkan banget kalau baca Al-Quran yang pakai lagu. Kenapa saya bilang menyesatkan? Gak bisa bedain. Tadi aja tarhib, 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 susah tulisnya pakai apa? Nanti gitu H dengan H ditulis pakai apa? Belum lagi nanti panjang pendek, panjang 2 tulisnya pakai apa? Panjang 4 pakai apa? Panjang 6 pakai apa? Kan gak mungkin juga, oh kalau panjang 2 tinggal A-nya 2 Yasin, oh ya-nya 2. Tapi apa? Yasinnya 6 kan gak kan? Yasin, ininya ada 6. Belum lagi ya tadi maksudnya. Jadi jangan sampai mendadak baru masuk Ramadan kita sibuk membuka Al-Quran. Sebelum Ramadan kita siapkan, kita biasakan supaya nanti masuk di bulan Ramadan sudah terbiasa. Yang selanjutnya yang juga, nah ini khususnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak paling alasannya kalau nggak sakit ya dalam perjalanan ini, ya, kodok bayar puasa Ramadan. Ibu-ibu selesai semua yang kodoknya. Kalau ada yang kodok, nah, kalau yang punya hutang, kalau nggak punya hutang ya alhamdulillah. Bapak-bapak ada yang punya hutang?
Kalau ada yang punya hutang, batasnya di bulan Sya'ban ini. Ya, kalau kelewat bagaimana? Ada nggak yang pernah kelewat? Kalau kelewatnya disengaja, maka dia kena qadha lagi, sama kena bayar fidyah sebagai sanksi. Ya, sebagai sanksi dia melalaikan qadha Ramadan, kecuali yang kelupaan atau memang tidak tahu lain lagi ya. Kalau misalnya lupa, yang benar-benar lupa gitu ya. Tapi kalau yang disengaja sampai kemudian kelewat bulan Ramadan berikutnya yang lalu belum dibayar, maka dia kena dua kewajiban qadha dan kewajiban bayar fidyah sebagai sanksinya. Ya. Terus Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yakunu 'alayya shaum Ramadan, faman astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Kata Aisyah, aku dahulu punya kewajiban puasa, aku tidak bisa membayar hutang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Ya, jadi sekarang waktunya kalau ada yang belum membayar qadha puasa, segeralah membayar qadha puasa. Ya, sekarang kita masuk ke amalan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan Sya'ban. Kapan ya? Malam apa? Malam Rabu tanggal 7 Maret. Nisfu Sya'ban. Nah, ini ada beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan nisfu Sya'ban. Ya, supaya kita bisa memahami nisfu Sya'ban itu dengan objektif. Ya, jangan sampai kita mengatakan itu nisfu Sya'ban bid'ah, tapi nggak tahu kenapa bid'ahnya. Jangan sampai kita mengamalkan nisfu Sya'ban itu sunnah, tapi yang kita pakai dasarnya hadis palsu, kan nggak temu. Jadi selalu saya sampaikan, bisa jadi amal itu dianggap sunnah, amal itu bisa jadi dianggap bid'ah, tergantung bagaimana dalil yang diambil, tergantung bagaimana niat pula, dan bagaimana amal yang dia lakukan. Terkait amalan nisfu Sya'ban, ini ada beberapa hadis. Yang pertama, Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa inna doa yustajabu fi khamsi layalin, bahwa doa itu mustajab, waktu doa itu dikabulkan pada 5 malam. Yang pertama Lailatul Jum'ah, fi Lailatul Jum'ah, yaitu pada malam Jumat. Wa Lailatul Adha, pada malam hari raya Idul Adha. Wa Lailatul Fitri, pada malam bulan Idul Fitri. Wa awwalu Lailatul min Rajab, awal bulan Rajab. Wa Lailatul nisfi min Sya'ban. Ya, ini perkataan Imam Syafi'i. Ya, meskipun ada yang mengatakan lemah, tapi ini Imam Syafi'i menyatakan, saya menyukai apa yang dikatakan pada malam tersebut, asal pada malam itu tidak dianggap sebagai satu kewajiban. Ya, prinsipnya itu, jangan dianggap sesuatu yang wajib. Yang kedua, ini hadisnya dianggap hadis sahih, ya, dianggap hadis sahih. An Mu'adz bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yansarifu Allahu ila khalqihi lailatan nisfi Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw syakhin. Ya, riwayat Ibnu Hibban fi sahihi wa Tawsari. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, kecuali kepada orang yang musyrik, menyekutukan Allah, atau musyakhirin, atau orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Jadi usahakan di malam nisfu Sya'ban ini yang lagi musuhan, ya, mohon diikhlaskan,
dimaafkan, supaya diampuni dosa-dosanya. Ini hadisnya dianggap sahih. Cuma yang jadi persoalan, ini malam betul malam mulia. Ya, kalau ini ada buku ditulis oleh ahli hadis, Profesor Ali Mustafa Yaqub, mantan almarhum itu Imam Masjid Istiqlal, ya. Beliau dalam tulisan ini menyatakan bahwa ada sekitar 9 hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban, tapi 8 diantaranya hadis palsu. 9 hadis, tapi hadisnya umumnya hadis palsu atau dhaif. Ya, cuma ada hadis, ya, ada satu palsu, 8 hadis dhaif. Cuma dalam hadis, dalam disiplin hadis, kalau hadis itu dhaif tapi riwayatnya banyak, maka kualitasnya meningkat menjadi hadis hasan. Ya, hadis hasan bisa diamalkan. Ya, salah satunya ini. Jadi kesimpulannya, malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia, malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang boleh kita agungkan, tapi memang tidak ada kaifiyah, tata caranya apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak ada tata caranya. Jadi secara umum, sebagaimana malam Jumat itu kan malam mulia, malam nisfu Sya'ban itu juga sama, malam yang mulia. Cuma ibadahnya apa saja tidak secara detail. Ya, malam Jumat mau ibadah apa saja, mau istighfar, mau baca sholawat, mau membaca Al-Quran, ya itu boleh, ya sunnah, termasuk di malam nisfu Sya'ban. Jadi apapun jenis ibadahnya, perbanyak istighfar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dalam hadis ini akan mengampuni hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Perbanyak istighfar, boleh di masjid, boleh di musola, boleh di rumah, boleh sendirian, boleh berjamaah. Ya, tidak harus misalnya kalau di sini biasanya baca Yasin, ya sudah silakan baca Yasin 3 kali, boleh-boleh saja. Mau baca Yasin 3 kali ya boleh, mau baca Yasin sekali ya boleh, mau baca khatam Quran ya boleh, ya. Tapi tidak kemudian mengkhususkan. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban hanya ba'da maghrib saja baca, itu satu malam penuh, dari maghrib sampai menjelang subuh, itu yang penuh dengan kemuliaan. Perbanyak istighfar, mohon kepada Allah. Tapi tidak mengkhususkan itu apa? Misalnya, nggak pernah tahajud mendadak, kalau nisfu Sya'ban kita sholat nisfu Sya'ban itu yang hadisnya palsu. Sholat khusus di malam nisfu Sya'ban itu hadisnya palsu, artinya tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Tapi kalau ibadah apapun, Bapak Ibu mau baca sholawat pada malam nisfu Sya'ban, bagus. Mau zikir subhanallah, alhamdulillah sebanyak-banyaknya, bagus. Mau istighfar sebanyak-banyaknya, bagus. Mau baca Al-Quran, bagus. Mau iktikaf, lebih bagus lagi. Tidak menghidupkan malamnya. Ya, jadi kayaknya banyak temannya nanti bahasa iktikaf malam nisfu Sya'ban. Ibadahnya apa saja silakan. Jadi tidak terbatas dari waktu maghrib sampai isya, tidak. Selama satu malam penuh itu sama sebagaimana malam Jumat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha termasuk malam nisfu Sya'ban. Jadi silakan. Di sini tradisinya biasanya baca Yasin kemudian doa, ya sudah silakan. Niatkan saja untuk membaca Al-Quran. Ya, yang penting tidak mengatakan ini sunnah nabinya. Ya, ini dari Rasulullah. Kalau Rasulullah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, jangan dikatakan seperti itu. Karena Rasulullah tidak merinci, tidak menjelaskan secara detail apa saja. Yang penting itu amal soleh, entah baca Yasin, entah baca
Ya Al-Qur'an kita baca Ar-Rahman, niatkan saja untuk membaca Al-Qur'an. Boleh secara berjamaah, nggak ada masalah. Ya, jadi ini supaya kita paham, oh ternyata memang malam ada keutamaannya. Cuma untuk apa amaliyahnya, jenis kegiatannya apa, memang Rasulullah tidak mengkhususkan, tidak merinci, gitu ya. Mungkin itu yang dianggap bid'ah karena kitanya juga menganggap harus baca Yasin 3 kali. Jadi nanti sama-sama salah, gitu ya. Amaliyahnya harus baca Yasin 3 kali, ya seolah-olah jadi wajib. Nah, itu yang tidak tepat. Kita mengatakan itu bid'ah, ya ternyata memang hadisnya juga kualitasnya hasan, bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki keutamaan sebagaimana malam Jumat. Ya, itu. Ini yang hadis yang dikatakan sebagai hadis palsu adalah idza kanat lailatan nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka lakukanlah sholat di waktu malamnya dan puasa di waktu siangnya. Yang mengkhususkan itu yang hadisnya adalah palsu. Ya, kalau palsu berarti tidak bisa dipakai dalil ataupun dasar. Ya, khusus malam nisfu Sya'ban kita sholat sunnah nisfu Sya'ban, kemudian besoknya puasa khusus nisfu Sya'ban, itu hadisnya palsu. Ya, termasuk hadis palsu ini adalah, ya ini yang sholat masih sama. Man shalla lailatan nisfi min Sya'ban, siapa yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban sebanyak 12 rakaat, di mana setiap rakaatnya membaca Qul huwallahu ahad 30 kali, ya, dan dia tidak keluar hingga melihat tempat duduknya di surga, dan memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah ditentukan nasibnya masuk neraka. Oh, ini kan berlebihan banget, ya. Baca kudunya 30 kali, enak banget bisa syafaati keluarganya yang wajib masuk neraka. Jadi hati-hati, salah satu tanda kepalsuan sebuah hadis itu amalannya ringan tapi pahalanya, balasannya bombastis, ya seperti ini, ya. Terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukum puasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban. Kita di masyarakat kalau sudah nisfu Sya'ban nggak boleh puasa, benar? Kalau sudah nisfu Sya'ban kita nggak boleh puasa. Apa dalilnya? Idan falsafa Sya'ban pada tasumu, jika masuk pertengahan Sya'ban janganlah berpuasa. Ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Tapi tadi di sisi lain Rasulullah malah banyak puasa di bulan Sya'ban. Ini seolah-olah bertentangan kan, ya? Seolah-olah bertentangan, sesungguhnya ini tidak bertentangan. Karena jawabannya ada pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tuqaddimu Ramadan bisawm yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Janganlah kalian berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. 1 atau 2 hari sebelum Ramadan berarti kan sudah lewat di pertengahan Ramadan. Kata Rasulullah, kenapa? Sebab siapa tahu itu ketika dia puasa, tahu-tahu itu sudah masuk Ramadan, padahal dia niatnya puasa sunnah. Ya, kalau sudah 2 atau 1 hari menjelang Ramadan, nggak usah puasa sunnah. Tapi kata Rasulullah, kecuali bagi yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah, ya, yang dadak-dadakan, ya, tahu bulat itu dadak-dadak puasa, itu yang dilarang. Tapi kalau bapak ibu sudah biasa puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bir, apalagi puasa Daud, itu gak ada masalah, ya. Jadi meskipun sudah lewat nisfu Sya'ban, kalau kita sudah biasa puasa sunnah, Pak Rahmat Kupe biasa haji puasa sunnah Senin Kemis, Ayyamul Bir, meskipun lewat nisfu Sya'ban kan tanggal 15, ya kan lewat juga, besoknya masih ada Ayyamul Bir kan, ya gak ada masalah.
ya, dibolehkan. Jadi larangan puasa berlaku bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah. Tapi kalau yang biasa melaksanakan puasa sunnah, maka kata Rasulullah tidak mengapa. Ya. Atau bagi orang yang mengqadha puasa yang itu wajib. Ya, misalnya setelah nisfu Sya'ban baru kesempatan mau qadha puasa wajib, ibu-ibu atau siapa itu tidak ada masalah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah puasa sunnah, puasa mutlak yang orang itu gak biasa puasa sunnah, kemudian tiba-tiba pengen puasa sunnah. Kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban atau lewat nisfu Sya'ban, maka itu yang dilarang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah jam 9 lewat. Mudah-mudahan kajian pada malam ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita untuk menyiapkan diri kita di bulan suci Ramadan. Tentu masih banyak teknis-teknis di bulan suci Ramadan yang belum kita bahas, tapi mudah-mudahan lain waktu kita ada kesempatan untuk membahasnya. Misalnya hal-hal yang terkait sunnah-sunnah di bulan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Ya, meskipun itu sudah biasa tiap tahun, tapi kadang-kadang kita juga masih bingung. Ya. Mudah-mudahan ini sebagai awalan kita, sebagai motivasi kita untuk menyiapkan diri kita di bulan suci Ramadan, supaya ketika masuk di bulan suci Ramadan, keagungan, kemuliaan, keberkahan semuanya kita dapatkan. Ya, semuanya kita beroleh karena kita sudah mengharapkan dari 3 bulan yang lalu. Jangan sampai kita doa dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya kan? Kemudian datang Ramadan, ya, ada hadis disebutkan salah satunya adalah orang yang celaka itu adalah orang yang ketika datang Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai misalnya kita sudah nunggu teman mau datang, atau saudara kita dari kampung sudah ditunggu-tunggu dari 2-3 bulan yang lalu, begitu datang kita cuekin, ya, dikasih minum, dijamu, dicuekin. Wah, itu kan sama saja kita mengharapkan kehadiran Ramadan. Begitu Ramadan datang, kita tidak siap dengan kedatangannya. Maka insya Allah dengan memulai di bulan Sya'ban ini masih ada kesempatan untuk melakukan dalam tanda petik pemanasan amalan-amalia di bulan suci Ramadan, khususnya memperbaiki sholat kita, memperbaiki puasa kita dengan latihan puasa, dan juga menyiapkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Akram. Semoga apa yang telah disampaikan bisa kita amalkan jadi bekal kita di dunia dan akhirat. Izin Ustaz, kalau ada satu atau dua yang Boleh, silakan. satu atau dua yang mau bertanya. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sama semuanya. Alhamdulillah bahwa pada saat target yang dilaksanakan oleh panitia ini mencapai setarget. Ya, dari itu menjadi pola dari masalah ini bahwa setiap Ramadan ada target, ya, pembekalan yang kita kaitkan dengan masalah Isra Mi'raj, dan banyak sekali ilmu yang dapat kita peroleh. Wabil khusus untuk lebih memantapkan persiapan kita tentang Ramadan, kami usul pada Ustaz dan minta persetujuan semua jemaah kajian fikih bagaimana mulai Rabu nanti sampai dengan libur kita isi saja materi itu dengan materi Ramadan kita 4. Mengapa? Karena ini menjadi kebutuhan yang vital.
ya dalam rangka kita menjalani puasa Ramadan tetap bisa ditunda. Ya boleh. Lagi. Kira-kira jamaah bagaimana, setuju? Ya, terima kasih. Jadi ini ilmu yang langsung bisa diamalkan sebagai persiapan Ramadan, jadi sangat penting. Yang kedua, masalah nisfu Sya'ban. Apa istilah yang paling tepat, Ustaz? Kalau kita mengadakan acara nisfu Sya'ban, apakah zikir dalam rangka menggapai keutamaan nisfu Sya'ban Kalau atau apa? ya boleh Terima kasih. supaya tidak menimbulkan ini doa dan zikir tadi. Ya, jadi doa dan zikir itu apa saja kan, tidak dibatasi harus A harus B. Cuma kan kadang-kadang kalau kita ini coba aja Bapak Ibu, kenapa Departemen Agama kalau haji umroh masih contoh doanya banyak banget sampai tebel ya. Saking tebelnya nggak ada yang membaca. Gimana mau baca jalanannya sebab kadang-kadang kitanya orang disuruh udah doa sebisanya aja. Nah doanya nggak bisa, ya udah akhirnya dibuatkan doa sama Departemen Agama. Kalau doa lagi ini, ya kan? Karena kita itu doa sendiri nggak yakin dan nggak tahu doanya apa, akhirnya dikasihkan contoh-contoh doa. Ya, sama kayak ini. Kalau dibiarkan apa sih bacaannya? Ya udah apa saja lah, tapi nggak yakin. Ya udah ulama ada yang mencontohkan, udah yuk baca Yasin. Ya, sekali, 2 kali atau 3 kali. Ya, tapi nggak harus baca Yasin juga nggak apa-apa. Ya istighfar itu boleh. Kalaupun bacanya sih niatkan saja membaca Al-Quran, setiap huruf dapat pahala, kan gitu kan. Yasin berapa itu hurufnya? Bukan ayatnya, kalau ayatnya 83, tapi hurufnya ada berapa? Nah kalau 3 kali balik ya lebih banyak lagi gitu ya. Yang paling penting tidak meyakini bahwa itu satu-satunya amal ya. Jadi saya kira zikir dan doa itu bagus Pak. Ya, kalau begitu kami umumkan pada yang pertama kita persetujuan pengurus bahwa pada setiap diskusi Sya'ban di musola ini selalu diadakan seperti di tempat ibadah yang lain. Hanya dengan pembekalan pada malam hari ini kita beri judul dengan doa dan zikir nisfu Sya'ban gitu ya. Doa dan zikir nisfu Sya'ban. Isinya juga akan sama, baca Yasin dan doa. Untuk itu kami mohon semuanya bisa hadir di acara ini tersebut, insya Allah pada tanggal 7 malam Rabu Maret. Insya Allah kita lihat di kalender saja. Dan Ustaz mohon kesediaan bisa kami dapatkan Ya, kopi dibagikan kepada kita semua. boleh. Nanti saya kirim ya Pak. Ya, terima kasih. Kalau sudah di luar mungkin nggak ada wifi-nya jadi bisa di sini. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Ustaz penyerahan dalam rangka bulan Ustaz. Ini yang pernah saya alamin Ustaz pada tahun 2021. Saya kan sakit, Ya, cukup berat. Nah, saya kan waktu itu tidak bisa masuk puasa. Terus pada tahun 2022 saya mau nyuruh itu nggak bisa. Terus akhirnya saya coba pada bulan puasa, terus saya paksakan untuk puasa. Alhamdulillah selesai, walaupun kondisi panas yang luar biasa. Ini kan ada yang lewat ya. ada yang lewat itu, tapi sudah dibayar video oleh keluarga. Ini gimana Ustaz? Terima kasih. Baik, jadi yang puasa kelewat itu dia harus qadha dan bayar fidyah itu satu, kalau dia sengaja. Ya, kalau dia sengaja sudah tahu
Tapi kalau memang tidak mampu karena sakit, ya kan kondisinya sama seperti orang sakit saja. Ya kalau misalnya Pak Bupati memang sakit, ya tetap hanya bayar fidyah saja, tak perlu dipotong lagi. Ya, kalaupun sudah dipotong dan sudah difidyah juga, ya mudah-mudahan fidyahnya sudah jadi sedekah karena potongnya sudah dilaksanakan juga. Ya itu alhamdulillah lebih baik. Ya, tapi kalaupun tadi misalnya, ya namanya sakit kita wallahu a'lam ya. Artinya kan kondisi yang tahu hanya kita ataupun berdasarkan petunjuk dari dokter, misalnya jangan puasa dulu, misalnya begitu. Ya kasusnya kayak kemarin yang ada yang tanya kalau ibu hamil, ibu menyusui gimana nanti gitu kan. Nah kalau setiap kali hamil kemudian gak sanggup puasa, tiap tahun dia hamil berarti gak pernah puasa gitu. Ya kan kasusnya begitu. Kalau misalnya ada loh yang setiap tahun itu hamil misalnya, ya pasti setiap tahun gak bakalan puasa kalau misalnya melihat kondisi dirinya memang seperti itu. Ya, hanya karena disamakan dengan orang yang sakit. Jadi orang yang sakit, orang yang sudah tua, yang tidak sanggup untuk berpuasa itu tidak ada masalah, hanya dibayarkan fidyahnya saja. Loh kok Pak Bupati sudah bayar fidyah, ada kesempatan kodoknya, kemampuan kodok ya alhamdulillah berarti sudah melaksanakan dua-duanya. Ya, insya Allah itu lebih bagus. Ya Pak Ustadz, mau tanya lagi Pak Ustadz. Seperti kita lihat pada waktu awal-awal mau puasa ya, terutama sehari sebelum puasa tuh sorenya tuh maksudnya malamnya sorenya ya sampai siangnya itu tradisi dari setiap makam itu ada yang pada ziarah gitu kan ke keluarga masing-masing, terutama ke orang tua ya ininya, dan dikatakan itu katanya pas awal puasa sampai akhir puasa itu apa namanya istilahnya arwah dari keluarga kita itu kembali lagi ke rumah gitu misalnya gitu. Iya pulang gitu misalnya. Nah itu yang saya mau tanyakan itu kegiatan itu bukan tradisi atau memang ada sunnahnya gitu Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Ya biasanya kalau kita ngomong itu ya ada tradisi satu maaf-maafan sebelum Ramadan ya. Gitu ya. Yang kedua nyekar ya. Nyekar ya. Kalau yang tradisi nyekar itu wallahu a'lam, saya nggak tahu dalilnya, tapi yang pasti itu tradisi saja, bukan satu syariat, ya, bukan sunnah menjelang menjelang Ramadan. Ya malah bikin macet itu di mana-mana. Kasihan itu iya di mana di semua tempat kadang-kadang gimana ya, mendingan ziarahnya masih hidup aja deh ya, saudaranya yang masih hidup gak diziarahin, yang meninggal diziarahin sampai maksa-maksa gitu ya. Makanya dulu Pak Profesor Ali Mustafa Yakub itu sampai bilang kalau misalnya hadis-hadis palsu itu bisa jadi yang menyampaikan itu tukang jualan ya supaya promosi gitu ya. Nah jangan tukang jualan ya tapi kasih rezeki buat mereka lah ya. Ya intinya itu tradisi saja Pak, atau tidak bukan sunnah, bukan satu yang disyariatkan ya, jadi nggak perlu susah payah karena itu bukan sesuatu yang disyariatkan ya. Secara umum orang melakukan ziarah kubur itu ya memang dibolehkan, tapi untuk mengkhususkan sebelum puasa itu justru
menyiksa diri, sudahlah penuh dan mendadak harganya jadi mahal. Itu airnya tak air mawar campur air hujan mungkin kan bisa jadi mahal. Ya, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian ada juga tradisi saling memaafkan sebelum Ramadan. Biasanya begitu ya, dapat broadcast apa? Broadcastnya biasanya gini, doa malaikat Jibril menjelang Ramadan. Ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal berikut. Satu, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami dan istri. Tiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang sekitarnya. Maka Rasulullah pun mengatakan amin sebanyak 3 kali. Broadcast yang seperti ini tidak ada asalnya. Ya, biasanya kalaupun dia sebutkan Rasulullah tidak disebutkan siapa riwayatnya. Sama kayak nanti setiap bulan mesti ada malam ini malam tanggal 1 Rajab. Ya, siapa yang mengingatkan maka diharapkan baginya api neraka. Nanti masuk bulan Syaban, malam ini malam Syaban. Nanti masuk bulan Ramadan juga tinggal diganti saja itu. Malam ini malam Ramadan. Yang besok malam Ramadan siapa yang mengingatkan? Masa mengingatkan saja? Dan itu disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka yang seperti itu tidak ada alasan, tidak ada dasarnya. Nah, kalaupun ada yang mendekati mirip, yang insya Allah ada dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat itu timbanya Rasulullah itu kan ada samping, ada tangganya. Ketika di tangga pertama Rasulullah SAW berkata amin. Tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Ya. Kemudian setelah turun dari tangga, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mengapa kau mengatakan amin amin? Kemudian kata Rasulullah, pada saat saya mau naik mimbar datang kepada saya malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berdoa, celakalah ya Allahu anfa'atin ya dan Ramadan pada yaghfirullah. Celakalah orang yang masuk sampai pada bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Artinya apa? Orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Mau kesempatan oleh Allah diampuni dosanya, dia kok sampai dosanya tidak diampuni, berarti dia menyia-nyiakan Ramadan. Maka Nabi menyatakan amin. Yang doa malaikat yang mengaminkan Nabi, oh itu ketimbang itu pasti makbul. Jadi jangan sia-siakan Ramadan. Yang kedua, kata Rasulullah Jibril berdoa, Allah melaknat atau celakalah hamba Allah yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak membuatnya dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Dia durhaka, tidak menyia-nyiakan, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya jika masih ada. Maka kesempatan ini kalau masih punya orang tua, jaga baik-baik karena itulah pintu surga kita. Ya, maka kalau kita menyia-nyiakannya, itu doa malaikat Jibril, orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang dianggap celaka, yang yang didoakan jelek oleh malaikat Jibril itu adalah orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, disebut nama Rasulullah, kemudian tidak mengucapkan salawat dan salam, tidak mengucapkan Allahumma shalli alaihi. Jadi usahakan kalau ada orang yang mengucapkan Rasulullah SAW, kita menyatakan Allahumma shalli alaihi. Karena kita dianggap orang yang pelit. Orang yang pelit itu ketika disebut nama Rasulullah SAW tidak mengucapkan sholawat dan salam. Ya, jadi 3 ini. Jadi kalau maaf-maafan itu jangan nunggu sebelum Ramadan.
kapan saja, mohon maaf, asal kita punya kesalahan ya jangan ditunggu menjelang Ramadan. Itu ya. Jadi kalau yang ditanyakan tadi itu tradisi saja, bukan istilahnya bukan sunnah, bukan sesuatu yang harus dilaksanakan, disyariatkan. Makanya ya ada yang ziarah kuburnya sebelum, ada yang sesudah ini gitu ya. Ya nggak apa, itu boleh-boleh saja, tapi tidak menjadi, sekali lagi tidak menjadi sunnah, bukan sesuatu yang disyariatkan. Ya, kalau mau ziarah kubur kapan saja boleh, menjelang Ramadan boleh, setelah Ramadan boleh, setelah sholat Idul Adha boleh, kapan saja boleh. Yang penting tidak mengkhususkan ya, apa waktunya atau menganggap yang paling afdol, yang paling sunnah di sebelum Ramadan. Ya, makanya kalau di Jawa itu bulan Syawal itu bulan tuah. Ya, orang Jawa menyebutnya bulan tuah karena kalau di Betawi ada istilahnya apa tuh, unggahan karena arwahnya yaitu tadi katanya kembali ya enggak itu sudah ya, itu tradisi saja. Wallahu Ada yang tanyakan dulu? cukup. Baik, nanti kita lanjutkan di malam apa? Boy. Malam Kamis ya. Insyaallah. Oke, terima kasih Ustaz. Berkenan untuk doa dengan doa. Baik, kita sama-sama tutup. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, keberkahan sehingga kita diberkahi di bulan Syawal ini, dan insyaallah kita masuk bulan Ramadan bisa menemuinya dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من شر اهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا رحمن يا رحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.